Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Eri Ponco SPDT MPD selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Rudi Hartanto SPD MPD selaku Wakil Sarana Prasarana yang saya hormati. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Wali kelas 10 dan 11 serta perwakilan dari Pembina Ostra, dan yang saya banggakan perwakilan dari Ostra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait berbagai praktik baik menggerakkan komunitas belajar. Di sini langsung saja ya. Rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan education model. Nah, latar belakangnya dulu. Apa itu SEM? Nah, SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Nah, dalam konteks di kegiatan kita nanti, peserta didik dapat mengekspresikan berbagai peran seperti menjadi pemain, menjadi pelatih, menjadi manajer, menjadi wasit, dan penonton. Bahkan lebih luasnya lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Nah, set yang akan dilaksanakan adalah turnamen voli mini dan juga sepak bola mini antar kelas 10 dan 11. Voli mini dan sepak bola mini adalah salah satu anet dan inovasi hasil identifikasi aset yang ada di sekolah. Semuanya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan turnamen voli mini dan sepak bola mini. Oke, tujuannya di sini menumbuhkan kerjasama antara anggota tim, membantu siswa belajar bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi, dan mendukung satu sama lain. Siswa dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam tim, belajar bagaimana memimpin, memberikan arahan, dan membuat keputusan. Memerlukan strategi dan pemikiran kreatif untuk mengalahkan tim lawan. Mengasah kemampuan siswa adalah dalam merencanakan dan memecahkan masalah. Ini kita copy paste spasi ini juga kayak ini. Melibatkan aktivitas fisik yang membantu siswa tetap aktif dan sehat, meningkatkan keterampilan motorik serta koordinasi. Siswa dapat belajar memahami, menerapkan, dan mematuhi aturan permainan. Dalam penyelenggaraan turnamen voli mini dan sepak bola mini ini, siswa dapat berperan sebagai panitia, peserta pelatih, dan wasit. Next, slide 4. Bos. Oke, capaian yang diharapkan dan langkahnya. Nanti kita ada sesi diskusi tentang slide yang nomor sekian nanti ya. Capaian dan tujuan pemahaman persatuan permainan bola polis dan sepak bola ini, sportivitas, kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab, pengembangan keterampilan. Langkah yang kita ambil pemilihan siswa sebagai panitia. Jadi di fase E itu sudah bukan lagi kita sebagai fasilitator yang lebih banyak bergerak. Nanti kita hanya memberikan arahan, berikan panduan, tapi dalam pelaksanaan sampai nanti di hasil akhir evaluasi nanti siswa yang di situ terlibat. Kemudian sosialisasi dengan komunitas belajar rekan sejawat. Sekarang yang kita laksanakan ini adalah langkah-langkah sosialisasi dan juga koordinasi dengan komunitas belajar rekan sejawat. Pembahasan temu teknik, nah nanti pembahasan temu teknik juga sudah siswa yang mengkoordinir. Jadi temu teknik nanti akan dilaksanakan tanggal 13 Desember karena pelaksanaan kita di 16, 17, 18 Desember. Jadi 13 itu hari Jumat, sebelum nanti 16 Senin itu kita laksanakan kelas meet-nya. 13 sudah selesai untuk nanti dari seksi bagian pertandingan. Di siswa itu nanti menentukan tim mana yang mendapatkan bye atau kemudian nanti undian-undiannya ada di technical meeting. Jadi peraturan tentang pertandingan nanti di tanggal 13 Desember. Nanti penyampaiannya oleh dari kepanitiaan langsung. Nah, panitianya siapa? Panitianya nanti siswa. Lanjut. Nah,
struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini mencakup kelas 10 dan 11. Waktu pelaksanaan 16, 17, 18. Nanti kalau dalam perjalanannya ada revisi, saya ikut saja. Ini baru rencana. Kemudian penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, sedangkan komunitas belajar atau kita yang di sini adalah sebagai fasilitator. Mitra dalam komunitas belajar dari guru PJOK, guru komputer, guru bahasa Indonesia. Nah, guru PJOK nanti sebagai pengatur memberi arahan kepada siswa tentang tugas sebagai peserta, panitia, wasit, pelatih, dan lain-lain. Sementara ada guru komputer nanti sebagai pemberi arahan pembuatan poster kegiatan. Nah, saya contohkan, misal kita mengadakan event pasti akan ada poster atau pamflet ya. Nah, nanti kombinasi atau kolaborasi dari siswa yang di kepanitiaan, silahkan nanti bisa menghubungi Pak Dika atau Mas Seno ya untuk nanti yang tim di bagian dokumentasi itu nanti atau publikasi bisa menghubungi Mas Seno atau Pak Dika untuk pembuatan poster dan juga nanti pamflet seperti ajakan dalam mengikuti event yang ada di sekolah kita. Kelas meeting itu mau dibikin tema apa mau. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia nanti sebagai arahan untuk membuat proposal. Nah, di sini kemarin sebenarnya sudah jalan Bu proposalnya. Kebetulan ada Bu Eri, Bu Alfi ini cocok sekali ada dua. Kemarin sudah ada filenya sudah dibuat Mas Slamet dan tim. Namun yang belum dilaksanakan adalah bagaimana anak ini belajar public speakingnya Bu. Jadi nanti mohon bantuannya Bu Eri dan Bu Alfi berkolaborasi dengan peserta didik kaitannya dengan memberi arahan bagaimana public speaking yang baik ketika memberikan proposal ini kepada calon sumbangsi dana kita, sponsorship kita. Nah, wali kelas di sini mengkoordinasikan kelasnya untuk menentukan siapa yang akan bertanding. Nah, nanti tanggung jawab satu kelas itu harus ada pesertanya. Jangan sampai tidak ada peserta. Nanti penanggung jawab untuk pesertanya, yuk ngelai barang ya itu wali kelas, bukan panitia. Gitu ya. Lanjut Pak Eri. Kita kasih balon saja. Ya bisa. Oke, slide nomor 6 ini kapasitas yang dimiliki sekolah kita. Sekolah memiliki kepala sekolah, jelas, guru, dan tenaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya. Memiliki siswa aktif jumlah 400-an siswa, memiliki lapangan olahraga yang dapat digunakan untuk permainan voli mini dan sepak bola mini. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nanti untuk kaitannya dengan pembuatan publikasi itu. Kemudian sarana prasarana yang lain untuk menunjang kegiatan permainan voli mini, sepak bola mini seperti meteran. Turun dikit Pak, diturunkan slide-nya aja. Nah itu diturunkan. Meteran untuk mengukur lapangan, kuas dan cat untuk membuat garis lapangan. Nah ini yang kuas dan cat kita nggak perlu gunakan. Yang tahun lalu kita hanya cukup menggunakan rafia ya Mas Alf ya. Dari rafia sudah cukup menghemat dan juga efisien. Faktor alam atau cuaca. Nah ini karena kita sudah mengetahui kondisi cuaca kita ya. Kadang jam segini pun juga sudah hujan. Nah ini mohon solusinya bersama-sama. Kira-kira nanti kalau di tengah perjalanan kemudian terjadi hujan, kita pending atau tetap di hari itu tetap dengan kondisi hujan-hujanan. Hujan-hujanan biar bahagia. Oke. Ini kaitannya dengan PHBS, nanti saya takut dimarahin di PHBS. Kita diskusikan terkait ya, faktor alam dan cuaca karena kita tidak punya indoor ya. Motivasi peserta, nah ini mohon bantuan dari wali kelas juga untuk meningkatkan motivasinya. Dipingin-pingin ini nanti juara satu tak ganti soto gitu ya. Tapi dari uangnya wali kelas. Dari beberapa hal tadi, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menambahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Usulan juga boleh. Dari Ospera boleh, dari pembina, dari wali kelas. Oke, wajib menggunakan sepatu, gitu. Ya, keamanan itu ya. Oke, note nanti kita wajibkan untuk saat TR penyampaian tidak boleh tanpa alas kaki, harus bersepatu. Itu untuk keselamatan. Terima kasih Bu Fatah. Bu Markamah. Sama imutnya soalnya. Dalam Pak saya. Tidak harus menggunakan sepatu ya. Untuk Bu Alvin, Bu Eri mohon bantuannya ya.
nanti dari perwakilan Osram dibantu dalam pembuatan proposal. Nanti kalau hitung-hitungan terkait biaya yang harus dikeluarkan dengan Bu Fatona. Oke. Ya. Kalau bisa kenapa enggak? Enggak harus kita harus ngadain event luar kok. Jadi kan tujuannya dalam program tadi komunitas belajar. Nah, kita memadu padankan antara guru dan juga siswa, guru yang keren. Kan ini programnya dari saya ke juga. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia berkolaborasi dengan siswa, mencakup dengan kegiatan SEM tadi, Sport Education Model. Jadi dalam kegiatan kelas meeting itu kita bisa membuat event yang intern tapi dilihat oleh luar. Harapannya. Nah, kalaupun nanti dalam sumbangsi mereka tidak bisa keluar, setidaknya anak-anak punya pembelajaran bagaimana public speaking yang baik, bagaimana dalam penyusunan proposal yang baik. Itu tujuannya. Ya. Jadi tidak harus gini Bu, kalaupun bisa terlaksana sangat alhamdulillah, itu harapan kita bersama-sama. Tapi kalaupun hanya sekedar siswa dibantu membuat, kemudian sudah terlaksana turun ke lapangan langsung, tapi tidak ada dana yang masuk karena mereka menganggap itu kan acara internet, tidak apa-apa. Kita memberikan pembelajaran ke mereka untuk berani tampil keluar pengalaman public speakingnya. Karena dulu saya ingat P5 kita ada public speaking. Nah itu mungkin bisa nyambung ke situ juga. Ada lagi? Monggo Mbak Nuni ya. Oke, nanti itu di teknis dalam pertandingan ya. Nah, nanti berarti di masing-masing kemarin saya sudah rembukan dengan beberapa anak Osram dari Kamis. Nanti bagian volley ini ada kepanitiaan, sepak bola ini ada kepanitiaan, dan bahkan di proposal ada kepanitiaan sendiri Bu. Jadi yang sudah tim proposal nggak usah utak-utak masalah volley, nggak usah utak-utak masalah sepak bola. Yang di volley tanggung jawab di volley. Nah, terkait dengan teknis untuk berapa anak itu yang boleh double atau enggak, nanti teknis akan disampaikan oleh pihak di bagian cabur tersebut. Misalkan kelasnya Nuni ada yang ikut volley sama sepak bola, gitu kan maksudnya. Nah, nanti boleh tidaknya kita discuss di forum sebelum technical meeting. Ini kita hanya baru membahas terkait yang akan kita laksanakan gambarannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau sudah teknis tentang pemainnya berapa, nanti gamenya berapa, nah itu nanti sebelum ke technical meeting. Itu sudah ke ranahnya masing-masing cabur. Saya membahas secara umumnya dulu. Teknis dari awal kegiatan sampai nanti di akhir. Nah, akhirnya pun juga nanti yang saya akan tampilkan di video itu adalah kegiatan kelas meeting kita. Nah, syukur bagi kalau sampai ada tamu yang datang dengan memberi sponsor itu, walaupun nggak datang, tapi sponsor bisa memberikan. Nanti kita buatkan banner yang ada, misalkan Bang Ben, jadi kita bisa lah 500.000 nantinya. Ada itu kepada. Terus nanti kita juga punya website, kita kalau berikan juga di situ. Nah, itu bisa jadi rekomendasi kita. Kita sebenarnya punya pasaran yang cukup luas di sekitar kita. Ada EGP ya, itu bisa jadi masuk proposal paling besar nanti 2 juta lah minimal lah. Nanti dari dekorasi bisa EGP 2 juta. Nah, proposal tunggal paling besar nanti sponsor tunggal kita berikan banner paling besar plus fotonya Pak Eri. Oke, mungkin ada lagi. Terima kasih Pak Nuni, bagus sekali pertanyaan. Nanti kita sambungkan ke masing-masing cabur untuk teknis pelaksanaan dan untuk lokasi yang kita gunakan jelas seperti biasa. Oh iya, tambahan nanti peserta juga ada Bapak Ibu guru. Nah, nanti Bapak Ibu guru kita bagi dua. Bapak Ibu guru, Pak guru satu tim, nanti Bu guru satu tim, nanti terus karyawan satu tim. Nah, nanti dibagi. Ya, jadi ada 3 tim dari perwakilan, satu tim karyawan, satu tim ibu guru, satu tim pak guru. Nanti kita di volley ini aja, jangan sepak bola. Gapura-gapura sama muridnya jelas bungsut malah nanti. Kita di volley ini aja. Nanti kalau volley ini sama sepak bola ini kita 3 pemain. Nah, nanti tidak detail tentang lengkapnya harus berapa pemain itu di teknis ya.
Tapi yang jelas pemain intinya 3-3. Karena kita lihat kondisi lapangannya nggak terlalu luas, jadi kita maksimalkan yang 3. Lapangannya juga akan kita panjangkan. Tuh, jadi nanti ada kolaborasi lagi di situ. Bapak Ibu guru ikut main, Bapak Ibu karyawan juga ikut main, asik lah nanti pokoknya. Evan nanti kita. Ya, hadiahnya ya nanti bisa dipikirkan apa ya, diputar ke apa? Berikan apalah. Nah, itu ya. Nanti kalau terkait harus berapa yang kita keluarkan untuk juara-juara nanti kita diskusikan di lain waktu karena pembiayaan belum kita rekran ya detailnya ya Mas Ahmad ya. Yang penting kita di sini menyusun untuk kesiapan kita nanti siapa yang akan menjadi tim di volley ini kepanitiaannya sepak bola ini siapa yang di bagian pembuatan proposal siapa terus peran dari Bapak Ibu guru seperti apa sebenarnya itu yang kita koordinasikan hari ini. Tuh. Nah, nanti pelaksanaannya 16, 17, 18 ataupun ada perubahan nanti kita mengikuti dengan keadaan yang ada di lapangan. Rencana 16, 17, 18. Kalaupun juga ada tambahan cabur olahraga seperti e-sport lagi atau yang lain nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi. Gak nyadar ya harus 3 hari ya. Mengingat banyaknya kegiatan Pak, ada PKKS, ada Oh, BOSOS, iya. Sangat rapat sekali, betul. Nek spare-nya kira-kira kita bisa 2 atau 3 hari Pak? Yaitu 16, 18. Oh bisa 3 hari. Berarti nanti kita atur dalam 3 hari itu. Bisa yang 18 itu finalnya. Final. Oke cocok. Berarti 16 mungkin kita volley ini semua tahap sampai seleksi di semifinal dan final atau sampai final atau finalnya kuning tanggal 18 sih. Nanti di 17 sih nanti sepak bola mini sampai babak semifinal atau final nanti finalnya di 18-nya. Jadi nanti kegabungannya di 18 Desembernya. Nah nanti dari eksternal mau datang di 18 saya Pak. Nah itu. Sport education model sudah benar-benar bagaimana peran peserta didik diberikan keleluasaan untuk berkreatif dalam berperan. Seperti itu. Jadi intinya satu mengirimkan jumlah Pemain, nama pemain. Yang kedua tambahan latihan jajal. Oh iya. Nah, itu. Tambahan lagi latihan jajal. Ya. Tiap kelas. Jadi nanti biar lebih fokus bisa ke lapangan pertandingan semua, kita fokuskan ketika tim yang sedang bertanding harus punya tim untuk mendukung supporter. Jadi tidak ada yang berkeliaran di selain lapangan. Ada lagi mungkin? Oh iya untuk kelasnya Bu Bata, Bu Santi tetap sendiri-sendiri ya. Karena saya rasa kalau Gabung 6 anak masih bisa lah. Totalnya berapa? 16? Oh 17. Tambah 1 kemarin. Oh iya berarti masih aman. Kan nanti volley kita bikin 3, cadangannya mungkin 2, 5. Sepak bola 3, cadangannya 2, 5. 10 anak aja juga butuh untuk pemainnya. Nanti sisanya supporter. Kalau gue kelambi dibuka, bercanda. Oke, mungkin itu ya. Mengingat waktu sudah pukul 14.55. Ini Bu Alfi sudah nyuruh saya takut sekali. Wah, tekan jam 3 jadi awas dong. Oh iya. Ya, supporter nanti juga ada peraturan dari kepanitiaan. Nanti kita diskusikan di note ya Mas. Kita bahas nanti teknis pertandingannya, kita bahas peraturan untuk supporter harus bagaimana. No rasis jelas. Nah, itu. Nanti ada susu wasit buat aku sih. Iya. Ya, monggo. Kan ini kelas 12 juga ikut membantu Mas. Ya. Tetap bergerak, tapi nanti dalam pelaksanaan misalnya gini, kalau terjun ke proposal ya,
nanti ke lapangan ada kelas 12, ada kelas 11, ada kelas 10. Jadi adik kelasnya biar tahu, oh gini tuh cara public speaking di luar. Jadi nyalur terus, nyambung terus. Kalau kalian tok kelas 12 tok ya. Kalau kelas 10 tok, mohon maaf mungkin mental mereka ya perlu kita harus latih dulu. Nah, makanya kelas dulu yang kalian sudah dapat pengalaman di luar tau kemarin 6 bulan. Nah, public speakingnya oh ya 4 bulan. Public speakingnya otomatis sudah lumayan baik lah. Nah, bisa kita gunakan kelas 12 memandu adik-adiknya untuk public speaking dalam proposalnya. Tapi untuk teknis pelaksanaannya nanti monggo masing-masing bisa menguasai jadi wasit untuk voli siapa? Pasti ada lah. Ya, cah voli ini punya kita banyak. Cah sepak bola ini kita banyak. Rataan pasarannya anak YBT itu cakit juga era voli berbenah. Wes gitu. Ya. Jadi saya rasa nanti kalau wasit itu sudah bisa dari siswa semua. Nanti makanya kita patenkan, kita pakemkan tentang peraturan yang akan kita jalankan. Jadi kalau sudah top di TM, technical meeting, tidak boleh ada protes-protes lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.